Oke, aku akan cerita dari awal ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita berobat ke tabib itu gitu kan, mau kamu ngabisin uang beratus-ratus juta pun, Itu 7.000 kalau di sini. Kalau pakai kopat 9.000. tempenya berapaan? Itu pakai 11.000. 11.000 guys. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, diberikan kelancaran rezeki, dan semoga panjang umur. Tentunya selalu mendapatkan kebahagiaan ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku mau bikin video. Kemarin aku nggak bikin video, aku nggak ngupload video. Kenapa sih nggak ngupload video? Kemarin aku itu habis nemenin suamiku berobat teman-teman, berobat di tabib gitu. Sebetulnya tuh mau bikin video tapi nggak usah lah kayak gitu. Pasti kan kalian tanya kan, emang sakit apa kok berobatnya di tabib? Oke, aku akan cerita dari awal ya. Jadi gini teman-teman, suamiku itu udah sakit kulit, atau kulitnya itu gatal-gatal sensitif, itu udah 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu suamiku tuh selalu mengkonsumsi obat dalam sama salep-salepan gitu ya teman-teman, dan itu pun harganya tuh nggak yang murah, salepnya juga termasuknya nggak murah lah. Jadi kayak kalau obatnya habis beli lagi, kalau obatnya habis beli lagi gitu. Dan karena itu udah berjalan 1 tahun, baru kemarin inilah, belum lama sih, 2 minggu atau bulan-bulan ini atau bulan lalu aku lupa, suamiku itu tumbuh bisul itu nggak cuman satu, awalnya tuh tumbuh satu, ada di paha gitu kan, udah di paha tuh gede banget waktu itu, gede banget. Nah terus habis itu lama kelamaan kok itu tumbuh lagi ya di bagian kaki gitu kan. Itu tuh nggak cuman 2 atau berapa gitu kan, itu tuh banyak bisulnya. Jadi misalkan bisul satu itu sembuh, tumbuh lagi, bisul yang satu sembuh, tumbuh lagi ya gitu. Dan kita kan juga worry ya, karena soalnya kan suamiku kan bentar lagi tuh mau lomba. Mana kalau mau lomba ya, namanya pencak silat itu kan pastinya pakai fisik kan, pakai, apalagi kaki itu pasti kepake gitu. Lah kemarin suamiku tuh pagi-pagi tuh bilang, "Uma, ini tumbuh bisul 3." Bayangin guys, tumbuh bisul 3 itu gimana rasanya, pastikan cenut-cenut kayak gitulah, terus nggak enak, pegel gitu kan. Nah terus habis itu suamiku bilang, gimana kalau kita berobat ke tabib itu gitu kan. Soalnya dulu aku juga pernah periksa di situ teman-teman, dan periksa di tabib itu tuh kita tuh dikasih obat-obatan herbal, nggak dikasih sih, cuman ditunjukin kita harus nyari apa nanti habis itu dikonsumsi sama kita kayak gitu. Dan alhamdulillah itu cocok gitu kan. Cuman lagi-lagi tabibnya tuh bilang harus berterima kasih itu sama Allah gitu kan, bukan sama saya gitu. Saya cuman kayak perantara lah gitu. Nah terus habis itu akhirnya suamiku bilang, ayo kita ke sana ya, ke tabib sana gitu kan, kita berobat yuk, pengen tahu ini obatnya apa sih kayak gitu. Nah terus habis itu akhirnya kita tuh ke sana guys, udah ke sana gitu kan, tuh pagi-pagi lah, sekitar jam 7 kita ke sana. Nah terus habis itu katanya suamiku tuh kena penyakit kulit, dan tabibnya tuh bilang, mau kamu ngabisin uang beratus-ratus juta pun, atau mau periksa ke dokter manapun, kamu gak akan sembuh kayak gitu. Karena yang namanya penyakit kulit itu tuh sebetulnya kayak obat-obatan yang dari dokter gitu ya, itu tuh bukan yang menyembuhkan gitu loh teman-teman, tapi meredakan gitu, meredakan, bukan yang menyembuhkan sampai akar-akarnya tuh enggak. Makanya kayak suamiku tuh udah minum obat selama 1 tahun, terus habis itu pakai salep juga, itu nggak sembuh-sembuh. Terus kita juga pakai sabunnya, emang sabun yang untuk gatal-gatal juga, karena sama dokter juga disuruh pakainya tuh sabunnya diusahakan sabun yang cair, terus yang antiseptik kayak gitu, itu udah diusahakan, cuman tetap lagi nggak sembuh-sembuh ya guys.
Dan terus katanya tabib itu tuh bilang suruh nyari daun kedoya sama prusin. Jadi daun kedoyanya sama prusinnya, prusi bukan prusin guys, prusi. Jadi daun. Tapi kalau di apa tuh di Google terusi ya sama aja. Aku tuh tadinya mikirnya tuh bukan prusi, tapi lebih ke PK nggak sih? Soalnya PK kan juga warnanya biru. Tapi suruh prusi. Tapi prusi itu katanya buat yang beningin kolam renang gitu ya. Jadi kayak kaporit nggak sih? Iya, tapi ya jangan dicampur pakai daun. Ya mungkin biarin bersih kali ya airnya. Iya, kemarin airnya biar bersih gitu kan. Terus habis itu dicampur sama daun kedoya. Dan sampai saat ini ya guys, daun kedoya itu belum ketemu. Padahal tabibnya tuh bilang katanya di pinggir-pinggir jalan dia tuh liar gitu kan, terus katanya tuh ada gitu kan. Cuman namanya juga kita tuh nggak pernah tahu yang namanya daun kedoya, jadinya tuh kayak ragu. Terus kita ngeliat tuh kayak hampir semua daun itu kembar, hampir sama semua. Kita tanya-tanya ke orang yang udah sepuh, yang lah nggak pada ngerti. Terus habis itu kita tanya ke pasar ya Mbak, kita tanya ke pasar gitu kan, ada sih yang tahu, cuman ibu-ibunya tuh nggak mau ngasih tahu loh. Padahal suamiku tuh bilang di mana, di alas mana, di kebun mana, kalau ada tuh nanti kita samperin nyari ke sana gitu kan. Cuman orangnya nggak ngasih tahu secara jelasnya. Jadi ya udah deh, pokoknya itu teman-teman, suamiku tuh mau nyari daun kedoya. Daun kedoya tuh susah banget dicari guys, coba gimana. Soalnya apa tuh namanya, yang jelas kita berobat, yang jelas alasan kita berobat ke tabib itu untuk mengurangi konsumsi obat-obatan yang berbahan kimia gitu loh guys. Soalnya kan juga nggak sehat ya, selama 1 tahun konsumsi obat-obatan kimia kan nggak sehat, takutnya kenapa-napa. Dan menurutku ya, karena suamiku tuh sekarang program diet untuk event perlombaan di bulan Oktober nanti, tanggal 5 Oktober kan suamiku mau lomba ya guys di Purworejo. Besok aku bikin kontennya. Nah itu kan dia kan otomatis lagi nurunin badan karena BB-nya belum normal gitu kan. Menurutku tuh dia tuh susah turun itu karena kebanyakan konsumsi obat juga. Itu menurutku pengaruh sih ya, menurutku sih pengaruh. Ya itulah guys, pokoknya kemarin aku nggak bikin video itu alasannya karena aku nemenin suamiku berobat kayak gitu. Mungkin dari kalian ada yang tahu daun kedoya, bisa share ya guys. Soalnya di sini nggak ada, katanya ada, cuman di alas atau di hutan kayak gitu. Cuman kita belum nemuin kayak gitu. Pokoknya semoga kalian yang lagi sakit diberikan kesehatan, disembuhkan. Cuman kita tuh percaya setiap ada penyakit atau sakit itu pasti ada obatnya, kayak gitu ya. Terus tadi aku tuh searching ya, ada daun ketapeng namanya, daun ketapeng. Tapi kalau di sini namanya daun lo ya, daun lo. Yang bunganya itu warna kuning. Nah itu katanya juga untuk obat kulit. Itu katanya obat untuk kulit juga, kayak buat kudis, terus kurap ya, kurap sama apa lagi gitu. Coba apa besok atau nanti apa besok pagi banget lah diambil itu daunnya. Katanya ada di dekat kuburan ya. Ada, itu katanya bisa, cuman nanti bedanya itu nanti ditumbuk terus habis itu dioles-olesin ke bagian yang gatel kayak gitu. Oke guys, itu aja ya ceritanya hari ini. Semoga kalian yang lagi sakit diberikan kesehatan ya. Semoga kita semua itu terhindar dari segala suatu penyakit yang nggak kita mau gitu ya. Oke guys, hari ini aku mau bikin video makan lotek. Makan lotek guys, aku udah lama banget gak makan lotek. Kayaknya enak banget ini. Tadi aku titip sama suamiku, minta tolong beliin lotek. Oke guys, makan dulu ya.
Oke guys, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Abang beli ini berapaan mbak harganya? Itu Slotek itu 7.000 kalau di sini. Kalau pakai kupat 9.000. Tempenya berapaan? Itu KB 11.000. 11.000 guys. Jadi ya. mendoannya dua sama letaknya satu tuh 11.000. Murah ya. Ya, tambahnya mahal 1.000. Iya sih, kalau di sini tuh mendoan tuh harganya kamu ya guys, kalau misalnya beli 2.000 mendoannya mentah, itu udah banyak banget, 10 juga ada. Ya kan? Nah, Ya yang mentah. Kan tetangga kita jualan. Ya kan? itu kalau udah digoreng Kalau udah digoreng ya 2.000. 1-2.000. Tapi termasuknya ya juga murah, Mbak. Mahal. Karena dia sukanya apa-apa tuh bikin sendiri, guys. Istrinya suruh bikin sendiri. Makan. Kayaknya besok aku 49. Pokoknya hari ini aku nggak mau makan. Udah 50,3 guys, dari otot doang tuh. Aku tuh sebetulnya ya guys, lihat suamiku kurus kayak gitu tuh kasihan banget. Mending aku yang kurus gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, karena kan suamiku mau ada event. Mungkin kalau nggak ada event ya dia udah gendut kali. Suamiku beberapa hari ini nggak makan nasi, makannya cuma buah, pepaya terus sama apa, nanas sih gitu. Jadinya makan nasi cuma aku. Sekarang aku juga makannya ya biasa aja sih, nggak yang berlebihan banget, karena makan sendiri soalnya nggak enak. Kalian hari ini makan apa guys? Loteknya enak, cuman mendoannya kurang gurih. Kalau di Gombong itu ciri khasnya itu mendoan. Karena di warung Sempol itu ada yang jualan mendoan guys, banyak banget, gede banget, jumbo. Itu harganya cuman 7.000 sampai 8.000. Dari tadi HP ku tuh bunyi mulu, siapa sih yang WA? Kita. Hah? Ini bos. Hausan lolos nggak? Dulu aja sampai sore kok, Mbak. Sampai maghrib dulu, Mbak. Nanti habis itu nonton aja yuk. Enggak sampai maghrib dong ini. Ini Pak Yadi guys ngomong habis rampung. Tapi dulu zamannya Ataya aja. Iya, karena banyak lagi bocah sedikit banget Miki. Udah mau semifinalis. Nah, ini habis 2 final. Karena anaknya baru-baru sih ya. Kalau di daerah kalian harga lotek itu berapaan guys? Ini isinya banyak loh. Ini apa belinya pedes ya? Kok nggak sedang sih? Mbak, Uma bikinin apa jelly loh, Mbak? Jelly? Alhamdulillah. Makasih sayang. Nanasnya udah aku kupasin, pepayanya udah aku kupasin semua.
Ya udahlah, kita bawa ke kantor. Apanya? Itu, tapi sedikit aja, bawa sendiri. Sedikit. Tinggal makan di sini. Itu jelinya nggak pakai gula, katanya nggak pakai gula. Dari kemarin suamiku tuh pengen jelly, cuma sama aku nggak tak izinin. Nih, yang bekas Harvest itu apa? Jadi kering kayak gini guys. Udah diobatin juga, udah beli obat. Masya Allah banget guys, 2025 ini ujiannya sakit. Maksudnya kayak suamiku sakit, aku sakit. Waktu itu kan aku juga dirawat di rumah sakit guys, bulan Maret kalau nggak salah. Karena permasalahan ususku yang gimana ya, karena badanku kan gendut ya. Aku tuh gendut juga ada apa ya, ada sebabnya guys, bukan karena gendut yang makan berlebihan tuh enggak, cuman karena ada sesuatu yang enggak aku mau ceritain gitu kan, yaitu mengakibatkan badanku gede secara drastis. Dulu aku nggak segini guys. Ada kecombrangnya juga nih. Ternyata juga ada pobisnya. Aku dulu nggak suka loh guys makan apa, lotek. Aku sukanya dulu ketoprak, bukan lotek. Mungkin karena udah nikah ya guys, jadinya apa aja dimakan. Rumahnya tuh deket sama jalan raya, jadinya motor mobil itu lalu lalang, jadi berisik. Nggak apa-apa ya guys, namanya juga hidup di desa. Desanya tuh tipenya kayak perumahan gitu loh, jadi orang-orang tuh kayak udah masa bodoh masing-masing. Di sini aja habis isya itu ya udah sepi banget, udah nggak ada orang di luar mah, udah pada di dalam rumah semua. Nah, ini apa Pak? Coba saya tunjukin makan apa. Tutup ini lah. Ini suamiku makannya ini. Itu nggak manis banget ya? Katanya nggak pakai gula. Iya benar. Ini aku bikinin Nutrijel mangga, terus pakai apa ini, pepaya, nanas. Dia malah nambahin pakai terong gelatik guys. Kadang tuh aku kayak ngerasa berdosa gitu ya, karena aku nggak masakin, jadinya aku ngupasin buah aja udah. Kayaknya kalau kehidupannya kita tuh cuman makan buah, sayur, terus nggak makan nasi, kayaknya sehat ya guys ya. Yang penting ada serat, protein, ada karbohidratnya dari ubi. Karena kalau mengkonsumsi nasi itu kan dia ada campuran karbonya sama gulanya, makanya ya itu. Kalau bisa tuh mengkonsumsi nasi dilihat aja emang.
Gila banyak banget. Hah? Semuanya tak potong. Oke guys, cukup sekian ya video hari ini. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah support video YouTube aku. Semoga kita selalu sehat selalu, terus kita bahagia selalu, semoga sukses selalu, semoga YouTube ini makin berkembang. Assalamualaikum, bye bye.